Halo, selamat malam semuanya. Udah pukul jam 11 malam. Cuman ada berita menarik ya yang akhirnya membuat aku pingin ngebahas tentang kripto ini dan sepertinya kripto ini cukup menarik juga untuk mungkin di tradingin ya istilahnya. Dan news ini cukup bullish lah ya untuk kripto ini dan intinya kebetulan tuh sentimen ini tuh muncul karena AI botku di grup Telegram itu ada munculin sentimen inilah, akhirnya aku tahu oh kayaknya ini lumayan ya, untuk bakal potensi bisa di trading pas aku lihat teknikalnya. Nah, apa itu, kita langsung coba langsung cek ya. Oke, so ini adalah grup channelku for free, kalian bisa join Kejo Crypto Channel. Di sini berita 24 jam mulai dari social trend sentiment, kata-kata yang lagi ramai dibahas di Telegram, Telegram, terus Reddit sama Twitter. And then aku juga punya upcoming news yang 24 jam juga bakal selalu up to date. Kalau ada hot news, hot upcoming news, event sorry, terus ada news juga yang 24 jam itu bakal selalu kalau ada news yang bagus bakal diinfoin. Contohnya ini news. Dia ada news tentang apa itu yang lagi hot juga, and then di sini juga kita lihat ada Cardano yang news yang lagi di kayaknya lagi di pump, and then juga di sini ada upcoming event ya, upcoming event yang lagi rising, event mendatang misalnya judul one inch kan, bla bla bla, deskripsi the stable lab team request a grant bla 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 bla, diperkirakan 22 Agustus sampai 27 gitu kan. Terus ada LTC, coin market cap live misalnya kayak gitu-gitu. Jadi so far aku udah pasang bot yang pastinya kalian nggak bakal ketemu atau menemukan di channel-channel grup Indonesia lainnya, karena bot ini dibuat sendiri sama aku. Eh, ada AI-nya juga, ada bot ya, kurang lebih begitu. Nah, karena kita punya sentimen ini ya, OnlyFans. Jadi intinya kok OnlyFans itu lagi trending kata-katanya karena katanya intinya platform ini itu memilih Ethereum dibandingkan Bitcoin. Intinya seperti itulah ya. Tetapi aku tadi sempat kayak, oh masa iya sih? Cuman aku tadi sempat cek lagi, ternyata ini ada info bahwa kenapa OnlyFans buying Ethereum gitu kan. Ini 8 jam yang lalu, terus 14 menit yang lalu, OnlyFans beli 20 juta dolar Ethereum. Nah, jadi ternyata sentimen ini benar gitu, sentimen ini benar, dan memang lagi dibicarakan, lagi rame. So, aku buka Ethereum dan aku lihat oh kayaknya menarik sih. So, kita coba bahas Ethereum ya. Karena semenjak Ethereum point of stake, proof of stake, bagi aku tuh Ethereum udah nggak sebagus itu sejujurnya ya. Nah, tapi mungkin tadi aku sempat lihat time frame kecilnya cukup menarik lah. Kalau kalian penasaran kenapa aku nggak suka Ethereum proof of stake semenjak dia proof of stake, silahkan komen di bawah. Nanti aku mungkin bakal bahas di konten berikutnya ya. Oke, so kita bisa lihat simpulkan bahwa Ethereum memiliki, em, kita simpulkan ini sebagai support saat ini ya, support saat ini, support. Oke, ini adalah support yang dimana menjadi support Ethereum, dan kalau dia turun potensi ya, aku bakal hapus ini deh karena aku nggak suka juga. Jadi aku bakal ngambil dari support di sini aja. Oke. Oke, ini adalah neckline, ini adalah support. Support yang dimana bakal menjadi potensial penurunannya sampai sinilah mungkin ya. Karena ini kita sebut sebagai potensial ICNH ya, inverted cup and handle. Cup and handle. Kita coba cari inverted cup and handle pattern. Kita bisa lihat, nah jadi contohnya ini adalah cup and handle tapi versi terbalik. Biasanya pattern ini cenderung bearish ya, ya jadi kurang lebih seperti ini, yang intinya nggak boleh jebol lah intinya ya. Jadi aku bakal coba gambarkan seperti ini. Oke, this one cupnya, and this one handle-nya. Oke, ya intinya saat ini Ethereum monthly-nya terlihat cenderung mau turun.
So kalau mungkin BTC-nya nanti bakal koreksi lagi, ya Ethereum-nya mungkin bakal touch ke area support ini. Support ini di kisaran mungkin kita bisa katakan 882 sampai 1075. So, apakah Ethereum bakal menuju ke 1075? Who knows? Aku nggak bakal bisa bilang ini bakal terjadi juga. Intinya, Ethereum akan cenderung karena Ethereum akan cenderung bermain di area range ini ya, teman-teman. Makin lama bakal makin mengecil intinya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Ethereum mau keluar dari zona ini, ya, jika Ethereum ingin keluar dari zona ini, dia harus bisa breakoutin resisten dari uh, ini kita sebut descending triangle juga, kita bisa sebut itu. So ini resisten, oke, kita juga bisa sebut sebagai resisten downtrendnya. Oke, kalian lihat kan ini potensial ya, karena nggak confirm kan, karena pattern itu bakal confirm atau kita ngomong oh ini if ICNH, oh ini if apa namanya descending triangle pattern itu confirm kalau dia udah breakout breakdown, intinya kayak gitulah. Kalau dia belum sampai confirm itu belum disebut ICNH atau ascending, tapi potensial ascending triangle, descending triangle, atau potensial if ICNH gitu ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa ditekan subscribe kalau belum subscribe dan tombol like untuk video ini supaya kita bisa berkembang bersama ya. Oke, kita lanjut. So, expect-nya adalah ini harus breakout. Oke, ini harus breakout. Kalau enggak, dia bakal turun ke bawah. Ya, di monthly-nya. Karena ini jelas banget. Oh ya, mungkin kalau buat teman-teman descending triangle pattern yang mungkin belum tahu itu apa. So, ini kayak gini. Ini bearish pattern juga sih sebetulnya. Tetapi kalau dia breakout ke atas, berarti invalid pattern ini. Ya, kayak gini. Kalau dia breakout ke atas, berarti dia invalid. Ya, cenderungnya juga dia bakal bikin lower high. Lower high, lower high, lower high. Oke, that's it for 1 month. Aku menceritakan ini berarti ada potensial yang menakutkan di Ethereum. Yang harus kalian note. Oke, so kita bakal coba cek di weekly candle. Seperti yang kalian ketahui, aku selalu analisa itu dengan metode monthly, weekly, and then 1 day, terus 4 hours, terus 1 hour. Ini ya biasanya aku ya. Terus biasanya 15 min dan 5 min. Oke. Tujuannya biasanya ini ya intinya time frame besar makin untuk menghitung atau membaca arah pergerakan secara long termnya. Tapi kalau kalian trading ya 4 jam itu udah paling gede. Paling cepat, paling kecil adalah 5 menit karena di bawah 5 menit terlalu banyak noise kalau menurut aku ya. Terlalu banyak noise. Oke, kita hide dulu ini. So kita lanjut untuk weekly candle. Rada-rada gimana ya? Oke, kita bakal lihat di sini sebetulnya ada pattern head and shoulder ya. Mungkin aku bakal gambarin mungkin kalian penasaran head and shoulder itu apakah selalu harus berbentuk harus dalam horizontal? Enggak juga guys. Jadi head and shoulder itu juga bisa kita bentuk ketika dia lagi tren seperti ini ya. Nah, so kita bisa lihat seperti ini. Oke. Nah, udah confirm head and shoulder dan ini breakdown. Nah ini aku sempat tadi ngomong kan mungkin ada potensi untuk naik dulu. So basically ini karena dia udah breakdown dan kita expect dia itu penurunan, dia harus ada yang namanya pullback dulu. Ini harus ada pullback dulu, dan jika kita ngomongin penurunannya kira-kira bisa sampai mana, aku bakal tarik ya. Oh no, ouch, kurang aja. Nah, penurunan kalau kita ngomongin ya ini ada kebetulan double bottom kecil kan. Nah, kita bisa expect di sini kira-kira penurunannya mungkin bisa sampai target penurunan kalau market benar-benar lagi bearish banget ya, atau mungkin semi bearish, mungkin BTC kalau 20k mungkin Ethereum-nya bisa ke 1500 sampai 1300-an.
ya. Ini karena di sini adalah target dari head and shoulder-nya. Nah, tapi aku expect ya pullback dulu, retrace dulu, naik dulu sampai ke neckline ini ya, neckline. Nah, jadi aku expect seperti itu. Nah, makanya di time frame kecil ini tadi aku bilang kan ada sedikit pola yang menarik yang mungkin kalian bisa ambil di time frame kecil. So, next kita bakal lanjut ke time frame mungkin ke daily candle dulu ya. Nah, daily candle aku bakal hide yang untuk weekly. So ini weekly, ini monthly. Oke. Nah, 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 nah. Sebenarnya lagi-lagi kita melihat ada pola yang dimana si Ethereum membentuk pola bearish lagi-lagi ya. Sebelumnya aku mau pasang area ya di sini menjadi area support yang dimana dia nggak boleh jebol ya, karena kalau sampai jebol ini double top. Oke, ini double top. Jadi saat ini dia potensial double top nih guys. Support, alright. Nah. Jadi ini ada potensi double top buat teman-teman yang mungkin apa namanya nggak tahu, atau ini double top itu adalah gini guys. Kalau ini kan double top terjadi di atas. Double top atau double bottom itu adalah reversal pattern. Kalau double topnya lagi di atas, posisi lagi dia lagi terbang, lagi uptrend, terus muncul double top, ya, itu artinya potensi untuk pembalikan arah. Tetapi jika dia lagi turun, tiba-tiba ada bikin double bottom, itu artinya reversal pattern, potensial untuk bisa balik arah ke atas lagi. So, makanya ini berhati-hatilah. Jika dia jebol di 1600 ya, jika dia jebol 1600, maka target penurunannya kita bisa lihat di sini guys. Oke, jika dia jebol di sini 1600, aku expect penurunannya bisa sampai ya sekitar sini lah ya. Mungkin ya, kayaknya di weekly candle tuh muncul ya. Oke, ya, kurang lebih lah ya, di sekitar 1300, ya 1300 lah kira-kira ya, gitu, kira-kira di 1300. Mungkin kalau aku targetin sesuai dengan sebelah, kita targetin begini, kita begini. Oke, alright, 1300 betul. Aku ambil dia sesuai dengan ini sih, double topnya yang sebelah. Karena kalau di weekly mungkin dia bakal lebih serupa ya. Nah, kalau kita lihat di daily seperti ini, target double top, terus kalau aku coba back to weekly candle yang ada head and shoulder, kayaknya sama sih. 1300 sampai 1350 itu area target dari HNS dan double topnya. Jadi sebenarnya bearish banget sih untuk Ethereum ya. Tetapi ya anyway, aku nggak punya barang, makanya aku bebas untuk ngomong. Kalau aku punya barang mungkin bakal berat ketika aku ngomong oh ini bearish gitu kan. Kan biasanya orang cenderung tidak ngomong bearish ketika lu punya barang. Tapi kalau lu punya barang, oh enggak, ini kayak bakal mantul nih, kayak gitu kan. Ini daily. Oke, cuman menariknya adalah I think menariknya adalah jika kita tambahkan ini ada ya apa semacam ascending triangle, tapi aku coba lihat weekly-nya ya. Oke, kalau kita lihat weekly-nya mungkin cenderungnya bakal begini ya, tuh. Oke, ini cenderung weekly-nya bakal begini lah. Jadi aku bakal pindah ke daily. Nah, cenderung begini ya. So, kita masih bisa expect bahwa Ethereum ya mungkin bakal naik lagi lah, gini lah setidaknya. Ya, setidaknya. Ini aku bakal gambarin, kita bakal pindahin. Karena aku penasaran juga nanti apakah hasilnya juga bakal sesuai dengan analisanya. Kita bakal ikut, aku juga bakal update terus lah ya untuk Ethereum kalau dia ada perubahannya signifikan. So that's for daily candle. Nggak boleh jebol di area 1600. Kalau jebol 1600, on the way 1300. Oke, that's for Ethereum daily. Kita bakal coba breakdown di 4 jam.
karena kita mau nyari yang namanya time frame kecil untuk kita long. Kita ambil pullbacknya. So basically kita bisa lihat di sini, aku bakal taruh yang namanya resistance or supply resistance lah ya, resistance. And then aku bakal taruh di sini sebagai area demand. Oke, ini area demand. Alright. Nah, kalian pernah ingat nggak sih kalau aku sorry. Sorry ya, sorry. Um, Kalian pernah dengar nggak sih kalau aku pernah bilang bahwa um, hal yang paling menarik di dalam analisa tradingku adalah EMA 21. Karena EMA 21 kan mempresentasikan support and resistance yang dinamis. Ya, penjelasanku biasa gitu. Intinya EMA itu membantu kita untuk menganalisa secara resistance and support lah. Nah, di sini kalian lihat dia belum pernah breakout setelah, intinya dia pernah breakout ya, dia pernah breakout kayak gini-gini nih, breakout sebenarnya dia breakdown, dia nggak pernah mampu bermain di area atas dari EMA 21. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada yang menarik, dia breakout EMA 21 dan resistennya masih jauh ya, resisten dari sini masih jauh. Nah, artinya ini aku bakal tambahin dulu price tag-nya di sini. Oke. Artinya Ethereum cenderung bakal naik dulu ke resistance. Oke. Kalian lihat gak harganya mulai naik kan? Nah, cenderung bakal naik dulu, dan lagian tadi ada sentimen yang namanya OnlyFans di sini. Ya, OnlyFans salah satu platform yang cukup besar, content platform cukup besar, dan dia pakai Ethereum. So this is bull news for Ethereum lah, yang setidaknya bisa ngebawa sampai ke area ini. Kira-kira kalau kita ngomongin dari harga sini sampai ke atas ya cuman 1,8% sih, 2% lah kira-kira. Untuk Ethereum, Bitcoin, I think itu udah cukup gede sih ya. Ya, setuju ya. Karena dia Ethereum itu market capital nomor 2 di setelah BTC kan. Jadi that's okay lah. Tetapi kalau dia bakal lebih menarik ketika dia breakout resistance sekitar 1.700, and then dia cenderung bisa back to this one, 1.800. Kalau kita ngomongin 1.800, kira-kira kenaikannya bisa sampai berapa dari sini? Let's see. Boom, 8%. Ya, oke lah. Kayaknya ini cenderung juga bakal ngebuat pola IHNS sih guys. So di sini shoulder, di sini head, dan di sini nanti mungkin bakal jadi shoulder. Ya. Nah, oke. So this one for 4 hours. Kok apakah sekarang udah boleh open posisi? Let's see. Wait. Oke. Kita bakal coba bongkar ya. Kalau aku pribadi, mungkin aku bakal lihat secara pattern 1 hour-nya aja ya. Kita coba lihat 1 jamnya. Oke, ini aku ganti 4 jam. Di 1 jamnya lebih cukup kelihatan sih teman-teman, yang dimana aku bakal menambahkan resisten yang menjadi resistannya tuh. So ini resisten rectangle atau mungkin ascending triangle pattern seperti ini. Cool. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat, simpulkan bahwa dia sudah breakout dari resisten 1655 ya. This one. Oke. Nah, dengan begitu target berikutnya adalah mencapai ke resistannya. Enggak juga sih. Ada resisten-resisten lain lah. Tapi aku bakal menambahkan satu satu tools Fibo seperti biasa untuk mencari target-target terdekatnya. Nah, target terdekat pertama adalah di 1665. Target kedua di 1680. Nah, jika kita melakukan long di sini ya, aku sih lebih prefer tadi pas sebelum aku buat konten ini
patternnya lagi di posisinya di sini nih di 1655, tapi karena dia terbang dikit dan ini kenaikannya masih 0,15, I think masih so far oke lah. Dan ini aku bakal pasang cut lossnya di, dia nggak boleh bikin jebol dari support ininya ya, nggak boleh jebol, karena kalau jebol udah pasti nggak menarik. Oke, nah terus ya kurang lebih beginilah trading plannya. Target terdekatnya di sini, tapi aku mau coba sampai ke atas ini ya. Ya intinya pakai SL plus aja lah, dan ini aku bakal kirimin ke grupku. Oke, di sini anyway lagi pada floating profit. Turun ada ya ini, dan tadi hari ini juga kita lagi trading cukup bagus juga ya. Di sini tuh kita bisa lihat tadi Matic udah TP, ya intinya ada PT, SWI, XRP, ada app ya. Ini semua lagi floating profit hari ini, tradingan hari ini. So aku bakal tambahin Ethereum trading plan scalping atau fast trade long. So, kalau ini postingannya udah di post tetapi udah terlalu tinggi atau mungkin udah sampai 1%, better jangan ambil guys, karena targetku ini cuma 2% doang. Ya, targetku cuma 2%, mending altcoin lah, jangan dikejar. But basically kalau kalian mau cuma ini menarik ya, mungkin kalian bisa belajar dari cara analisa aku dari tadi, bahwa kira-kira gimana sih cara analisa aku, dan menurutku ya ini cukup menarik. Kalau misalnya mau dipanjangin lagi ya sampai ini 1800, 8% lah kira-kira, tapi ya ini adalah potensial scalping gitu. So I think that's it for Ethereum. Kalau dia bisa breakout dari resisten ini 1687 sampai 1700 lah ya kira-kira, dia bakal on the way ke 1800. Itu yang harus diperhatikan. Oke, yeah, that's it for Ethereum. Kontennya terlalu malam, sorry. Anyway, jangan lupa di subscribe kalau belum subscribe, dan di klik tombol like jika kalian suka konten ini. Suka nggak suka harus like sih. Tujuannya supaya kita bisa grow channel ini supaya lebih besar lagi, dan aku juga bakal lebih rajin lagi untuk ngepost seperti hal yang seperti inilah. Oke, that's it for today. Thank you semua. Bye bye.